Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Hurunisa, NPM 1911080204 dan rekan saya Aditya Trinugroho, NPM 1911080003. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang konseling Afrika Amerika dengan mata kuliah konseling multikultural, dosen pengampu Mistika Febriani, dan saya sebagai penyaji 1, sedangkan rekan saya Aditya sebagai penyaji 2. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Hurunisa, NPM 1911080204 dan rekan saya Aditya Trinugroho, NPM 1911080003. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang konseling Afrika Amerika dengan mata kuliah konseling multikultural, dosen pengampu Mistika Febriani, dan saya sebagai penyaji 1, sedangkan rekan saya Aditya sebagai penyaji 2. Selamat menonton. Oke, yang pertama adalah konseling orang Afrika Amerika. Pada sensus 2010 terdapat populasi Afrika Amerika yaitu 38,9 juta dengan mewakili 13% tingkat populasi kemiskinan. Orang Afrika Amerika 2 kali lebih tinggi daripada semua rumah tangga yaitu 23,5% versus 13%, dengan tingkat pengangguran lebih tinggi pula yaitu 2 kali yaitu 13,6% versus 7,4%. Status mereka yang kurang beruntung serta rasisme dan kemiskinan berkontribusi pada statistik berikut. Pada kelompok usia 25 sampai dengan 29 tahun, 12% pria Afrika Amerika dipenjara dibandingkan 1,7% orang pria berkulit putih. Dan kematian bayi untuk ibu berkulit hitam lebih tinggi 2 kali lipat daripada ibu berkulit putih. Sedangkan untuk umur kematian orang Afrika Amerika adalah 5 sampai 6 tahun lebih pendek daripada orang kulit putih Amerika. Yang B atau yang kedua yaitu karakteristik dan kekuatan. Penduduk Afrika Amerika menjadi semakin heterogen dalam hal identitas etnis dan juga ras, kelas sosial, tingkat pendidikan, dan orientasi politik, sehingga perlu diingat bahwa ada generalisasi penerapannya perlu dinilai untuk setiap klien. Yang C, terdapat identitas etnis dan rasial. Preferensi Afrika Amerika untuk etnisitas konselor sering dikaitkan dengan tahap identitas rasial mereka saat ini. Seringkali karakteristik konselor yang paling penting untuk Afrika Amerika adalah kepekaan budaya dari konselor. Konselor yang peka budaya, mereka yang mengakui kemungkinan bahwa ras atau budaya dipandang lebih kompeten daripada konselor buta budaya, yaitu yang fokus pada faktor selain ras ketika berhadapan dengan masalah presensi. Langsung saja, D. Struktur keluarga. Struktur keluarga, semakin banyak keluarga Afrika yang dikepalai oleh orang tunggal. Sekitar sepertiga dari rumah tetangga Afrika Amerika dikepalai oleh pasangan menikah, dibandingkan dengan setengah dari semua rumah tangga. Keluarga Afrika Amerika sering disebut sebagai martikai. Di antara keluarga Amerika Afrika, kelas bawah 63% dikepalai oleh wanita versus 33% dari semua rumah tangga. Anak-anak kulit hitam secara signifikan lebih kecil kemungkinan dibandingkan anak-anak lain yang tinggal dengan 2 orang tua yang menikah. Untuk anak-anak Asia, untuk anak-anak Hispanik, dan untuk anak-anak kulit putih, pada tahun 2008, 72% dari semua wanita kulit hitam yang lahir dari luar pernikahan dibandingkan dengan
29% untuk wanita kulit putih. Reaksi konselor terhadap struktur keluarga Klein dapat dipengaruhi oleh orientasi keluarga inti. Demikian pula banyak penelitian dan proses evaluasi didasarkan pada perspektif kelas menengah Euro-Amerika tentang apa yang dimaksud dengan sebuah keluarga. Agar tetapi keluarga berhasil, konselor harus lebih dahulu mengidentifikasikan keyakinan dan nilai mereka sendiri mengenai peran dan pola komunikasi yang meyakini dan nilai mereka yang sendiri mengenai peran dan pola. Yang nilai-nilai spiritual dan religius. Spiritual dan agama memainkan peran penting dalam banyak keluarga Afrika Amerika. Partisipasi gereja memberikan kenyamanan, kedudukan ekonomi, dan kesempatan untuk ekspresi diri, kepemimpinan, dan keterlibatan komunitas di antara sampel anak-anak Afrika dan Amerika berpenghasilan rendah. Mereka yang orang tuanya secara teratur menghindari gereja memiliki lebih sedikit masalah. Sistem penduduk yang terhubung dari gereja termasuk teman dan keterlambatan globe ditemukan untuk mempromosikan ketahanan dan pada mahasiswa Afrika Amerika yang terpapar pada mikroagresi fasial. Gereja Afrika Amerika sering berfungsi sebagai pusat agama, sosial, dan politik bagi orang Afrika Amerika. Ini adalah sistem pendudukan yang penting yang mencakup acara sosial dan komunitas lainnya yang berfungsi untuk menimbulkan rasa umat manusiawi. Keyakinan spiritual penting bagi banyak orang Afrika Amerika yang berfungsi sebagai faktor pelindung dan menanggapi stres. Jika kalian sangat terlibat dalam kegiatan gereja atau memiliki keyakinan agama yang kuat, konselor dapat mempertimbangkan untuk meminta pimpin gereja untuk membantu klien menangani stres sosial dan ekonomi atau konflik yang melibatkan keluarga, sekolah, atau komunitas. Yang F, kekuatan budaya. Kekuatan budaya faktor pelindung dan kekuatan di antara orang Afrika Amerika termasuk identitas etis yang positif, sistem keluarga, kerabat, dan penduduk, keyakinan dan praktik spiritual. Faktor pelindung keluarga yang agama telah dihipotesiskan untuk menjelaskan terutama bahwa orang Amerika Afrika memiliki target memiliki tingkat minuman keras dan pesta minum keras yang lebih rendah daripada kelompok etis manapun, kecuali orang Afrika Amerika dari Asia. Yang G itu rasisme dan diskriminasi. 61% orang Afrika Amerika percaya bahwa tanggapan federal terhadap bencana yang disebabkan oleh badai Katrina akan lebih cepat jika populasi kulit putih terlibat. 4
orang Amerika melaporkan adanya banyak diskriminasi antara kulit hitam di Amerika Serikat dibandingkan dengan hanya 13% orang kulit putih. Menurut Phillips, Taylor, dan Green 2021, orang Afrika Amerika juga menghadapi kolosing perbedaan perlakuan berdasarkan kulit putih yang sering terjadi tanpa disadari. Meskipun urutan elemen ini dapat diubah dan beberapa dapat dihilangkan, langkah-langkah yang berfungsi untuk berguna bagi konselor dan klien. Yang satu, sesi pertama mungkin bermanfaat untuk mengembangkan reaksi klien saat bekerja dengan konselor dari latar belakang etis dan yang berbeda. Yang kedua, temukan nilai dan preferensi klien dengan identifikasi harapan dan pandangan dunia mereka pada mereka yang memerlukan konseling. Yang ketiga, jika kalian ada sanat tanpa sengaja, diskusikan berbagai konseling dapat berguna bagi mereka. Jelaskan hubungan Anda dengan agen petunjuk dan batas kerahasiaan. Terima kasih. Kesimpulannya, konseling orang Amerika, Afrika Amerika melalui media dan bahkan di sekolah saya dapat melihat bahwa mata banyak orang kulit hitam dan kulit putih tidaklah setara. Penduduk Afrika Amerika menjadi semakin heterogen dalam hal identitas, etis, dan ras, kelas sosial, tingkat pendidikan, dan orientasi politik. Paham dan etis menemukan bahwa orang Afrika Amerika pada tahap pre-encounter lebih menyukai seorang konselor dari kulit putih, sedangkan pada tahap selanjutnya lebih memilih seorang konselor Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.